samping saya udah ada Mbak Dias. Jadi tadi Mbak Dias sempat cerita bahwa pernah mengalami masa-masa di mana rezeki itu kok rasanya mandek banget. Apa yang terjadi pada satu usaha apa yang sudah kamu lakukan? Ya waktu itu hutang banyak, terus berusaha menutupnya dengan bekerja waktu jadi SPG, tapi ya dapatnya ya lama gitu ya, masa dapatnya sedikit, ya udah setelah itu kita melakukan hal-hal lainnya. Dan di situ saya percaya sekali tentang sepasang bidadari yang tadi disampaikan oleh Mas Ipo. Jadi bahwa kalau misalnya kita berbakti itu akan mengundang rezeki gitu. Jadi ketika itu walaupun hutangnya hutang orang tua, tapi saya berusaha untuk menutupi hutang-hutangnya gitu. Jadi pokoknya kita berbakti bagaimana caranya saya sebagai anak pertama itu kita nanggung juga adik-adik, kemudian ibu dan ayah pada saat itu. Umur kamu berapa pada saat itu? Waktu itu 20-an ya. 20-an. Ya. Pekerjaan kamu apa pada saat itu? SPG. Sebagai SPG. Betul. Tapi bertanggung jawab untuk membayar hutang keluarga. Iya. Apakah bisa? Waktu itu pendapatannya berapa per bulan? Dulu pertama kali 900.000. Tapi ya dari 900.000 itu ya benar-benar 900.000 itu diberikan sama ibu semuanya gitu. Utang keluarga berapa pada saat itu jumlahnya? Hampir 100 juta waktu itu. Hampir 100 juta. Iya. Oke, sedangkan penghasilan kamu 900.000 Betul. per bulan. Per Tapi bulan. kamu percaya bahwa kalau saya berbakti kepada orang tua, saya membantu membayar hutang orang tua, itu uang akan dilipat gandakan. Iya, percaya. Oke. Pak Ipo, ini menarik ya. Jadi pertama tadi dia mempraktekkan berbakti kepada orang tua. Dan kedua nih kalau menurut hitung-hitungan harusnya nggak masuk logika ya. Uang 900.000 berusaha untuk membayar hutang ratusan juta. Kita pasti pernah sedikit banyak gitu ya mengalami. Ya, coba deh dihitung ya. Berapa uang masuk sebulan? Ya, terus berapa pengeluaran sebulan? Biasanya angka nggak pernah cocok, betul? Ya, 30 tahun kita hidup aman-aman aja. Ya, 40 tahun kita hidup juga aman-aman saja. Oke, jadi itulah namanya rezeki, beda dengan uang. Makanya yang bisa dipakai ilmu accounting itu uang, rezeki nggak bisa. Rezeki nggak bisa. Oke. Nah, betapa banyak juga orang ya, kita lihat ya, guru biasa, gajinya kecil ya, tapi anaknya sarjana semuanya. S1, S2 banyak banget. Betul? Ada lagi yang lain, wah katanya pejabat tinggi luar biasa ya, tapi anaknya sekolah nggak tamat-tamat. Jadi teman-teman kalau punya keluarga yang menyayangi, ya punya teman yang mendampingi, itu sudah rezeki yang sangat besar. Punya peluang itu juga rezeki yang sangat-sangat besar. Manfaatkan itu, uang itu nyusul dengan sendirinya. Ya, makanya rezeki tidak suka pada orang yang suka memutuskan silaturahim. Ya, jadi artinya itu nutup peluang itu, nutup semuanya. Ya, ini sangat mudah dicerna secara rasional. Tadi juga saya menunjukkan bagaimana rezeki itu bisa digandakan, ya, dilipat gandakan bahkan dengan cara-cara rasional dan spiritual. Yang spiritual yang pertama adalah apa? Tadi udah dibahas, sepasang bidadari. Sepasang apa? Bidadari. Bidadari pertama adalah ibu kita. Dalam konteks luas namanya orang tua kita. Nah, bidadari yang berikutnya adalah siapa? Istri kita, pasangan kita. Ya, jadi kayak Mbak Dias ini awalnya belum nikah, jadi rezekinya ya gitu-gitu aja tuh. Begitu menikah, wah. Karena banyak orang justru mereka mapan dulu, punya rezeki dulu, baru menikah. Ya. Tapi kalau menurut Pak Ipo justru menikah dulu, baru dapat rezeki. Ya. Gimana tuh Pak? Jadi kalau gini ya, kita aja teamwork ya, punya sahabat, punya partner, teamwork, 2 orang aja efeknya tidak sama 1+1, tidak sama. Apalagi yang namanya pasangan, ya istri atau suami. Jadi efek rasionalnya itu, begitu menikah rezeki membaik. Minimal kita ketika pakaian ya, ada istri mengingatkan, oh ini dasinya belum rapi, kemejanya belum rapi, minimal itu. Pas kita sampai di rumah juga makanan telah disiapkan ya, ada yang menyemangati kita gitu ya, ngasih motivasi ke kita, minimal itu. Belum lagi namanya doanya dan macam-macam semuanya. Jadi memang menikah itu mengundang rezeki. Jadi mapan atau belum mapan tetap nikah. Justru setelah nikah jadinya makin mapan. Ya, kebanyakan orang nunggu mapan dulu. Akhirnya mapan di usia 70 tahun. Ya, nah nikah di usia 71 ya kelamaan gitu. Jadi teman-teman di sini yang misalnya belum menikah, ya udah niatin aja segera ya menikahnya gitu ya. Bukan hanya menjemput rezeki ya, menjemput pasangan hidup juga. Oke, nah tapi saya mau tanya nih, memangnya bisa begitu langsung kita membantu orang tua, langsung menikah, terus efek rezekinya tuh langsung bertambah, seperti itu kah? Apa yang terjadi pada saat itu? Iya, sebelum menikah dan setelah menikah udah pasti rezeki memang lebih baik waktu itu gitu. Jadi ketika menikah itu kebuka semuanya. Jadi saya juga jadi supervisor waktu itu. Jadi naik dari SPG ke jadi supervisor. Dan ketika itu belajar lagi sama Sipo. Nah itu ada lagi hal yang masih Sipo ingatan yaitu 6D.
Nah, ini menarik nih. Ada teori 6D. 6D itu apa, Ya. Pak Ipo? Jadi 6D ini terkait dengan rezeki ya. D yang pertama itu dagang. Ya. Jadi memang harus dagang. Jadi perputaran uang tuh besar di perdagangan. 90% di sana. Kalau kita nggak bisa dagang, kita misal karyawan, PNS, guru, dosen, kita nggak bisa dagang. Kita nggak mau dagang. Kita tetap harus ikut di perdagangan. Namanya apa? Kita investasi di sana. Kalau ngandalin gaji, berat jadinya. Ya, jadi memang harus ikut di perdagangan itu. Yang kedua itu doa. Kemudian derma. Di sini akan saya bahas yang ini. Saya akan panjangin di sini ya, derma. Derma itu berbagi, donasi gitu ya, sedekah macam-macam namanya. Intinya something we give to others, sesuatu yang kita korbankan buat orang lain. Bahkan kita ngasih ke binatang aja, hitungannya tetap sedekah kok. Nah, itu ternyata juga memudahkan rezeki. Ini beberapa kesimpulan saya ya. Jadi pertama kalau kita ngomong secara spiritualnya, pertama mesti respect kepada atasan. Atasan ini maksudnya orang-orang yang bekerja dengan kita gitu. Satu. Kedua, berbakti kepada orang tua. Ya, tadi ditunjukkan oleh Mbak Dias bagaimana walaupun dia susah, uangnya mepet tetap berbakti. Jadi ini logikanya berbeda ya. Kebanyakan orang uangnya cukup baru berbakti. Kita dibalik caranya. Nggak cukup pun tetap berbakti. Nanti jadinya cukup. Pakai otak kiri nggak ketelan ini. Jadi memang caranya otak kanan. Oke? Nah, kemudian adalah apa lagi? Berbagi. Jadi kalau kita misalnya melihat ada orang korban bencana gitu ya, anak yatim ya, orang duafa gitu, kita bilang dia yang memerlukan sedekah kita. Yang sebenarnya kita yang perlu bersedekah. Betul nggak? Begitu kita berbagi, balasannya buat kita. Betul? Berkahnya buat kita, pahalanya buat kita, surganya buat kita. Artinya apa? Kita yang perlu bersedekah itu. Saya baca juga di penelitian. Begitu kita memberi, ternyata endorfin dalam tubuh meningkat, dopamin meningkat, serotonin meningkat. Akhirnya apa? Menyehatkan. Jadi mengayakan juga menyehatkan. Ya. Ya, makanya Nabi Muhammad juga mengatakan obati penyakitmu dengan sedekah. Ya. Dengan bersedekah akhirnya jadinya sehat. Balik lagi ke Mbak Dias. Nah, jadi tadi udah dijalankan semuanya. Terus apakah jadi dagang juga? Betul, dagang. Oke. Jadi waktu itu apa yang kamu lakukan? waktu itu dagang ya, sempat dagang pulsa, lulur dan macam-macam, gorengan juga udah pernah. Jadi ketika itu waktu jadi SPG sepertinya tidaklah mungkin nyampe angka ratusan juta untuk kita bayar hutangnya, akhirnya berdagang. Dan akhirnya mulai rezeki digandakan, berlipat, dan akhirnya hutang bisa dibayar. Betul. Dan sekarang juga hidup lebih nyaman. Betul. Dan sekarang juga sedang mengandung Ya, 7 betul. bulan ya, Ya. rezeki tambahan dari Tuhan. Tambahan. Oke, baik, terima kasih Ya. atas sharingnya. Ini salah satu contoh ya Pak Ipo ya, bahwa dengan mempraktekkan hal-hal yang tadi ya mungkin secara pemikiran dibutuhkan iman menurut saya. Ya. Karena untuk kita bisa berbagi sebelum kita saja cukup, itu bukan sesuatu yang mudah. Untuk kita bisa menikah sebelum kita sendiri saja merasa mapan, itu bukan sesuatu yang mudah dijalankan juga. Ya, jadi ilmunya ini agak beda ya. Iya. Namanya berbagi, berbakti itu nggak yakin tetap aja praktek, ntar juga ngefek. Ya, jadi nggak yakin pun tetap ngefek. Apalagi kalau yakin. Trust the process ya, kita harus bisa mempercayai prosesnya. Ya, karena memang gini, jadi sepasti-pastinya hukum gravitasi gitu ya, sebenarnya lebih pasti lagi hukum yang tadi, berbakti, berbagi itu. Iya. Karena apa? Hukum gravitasi Tuhan nggak pernah menjamin. Tapi namanya berbakti, berbagi Tuhan menjamin. Jadi sepasti-pastinya hukum gravitasi, hukum berbagi, hukum berbakti jauh lebih pasti. Ya. Karena sebelumnya nih saya mau baca ada email juga yang sudah Silakan. masuk lewat email kami. Dear I'm Possible, saya seorang ibu sekaligus wanita karir. Anak saya baru berusia 6 bulan dan saat ini tinggal di rumah mertua saya karena saya dan suami harus bekerja setiap harinya. Akhir-akhir ini saya berpikir untuk berhenti bekerja agar bisa fokus mengurus anak. Suami saya pun menyarankan demikian. Namun saya masih ragu karena kalau dihitung-hitung gaji suami saya terbilang mepet untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan selama ini finansial kami terbantu oleh pendapatan dari saya, apalagi kantor memberikan begitu banyak benefit yang mendukung keluarga kami dalam bentuk asuransi. Saya jadi semakin bingung dalam mengambil langkah karena saya tahu kebutuhan ekonomi kami akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya usia anak. Nah, jadi apa yang harus dilakukan, Pak Ipo? Ya. Kita ambil analogi, misalnya Raja Saudi misalnya, Iya. atau Ratu Inggris misalnya, nitipin kucing ke kita. Ya, dia bilang, ini kucing nggak main-main. Ini kucing nggak main-main, harganya 2 triliun. Ya, aku titipin ke kamu 2 bulan. Pertanyaan saya, gimana cara kita menjaganya? Pasti
sepenuh hati, betul? Ya. Karena apa? Yang nitipin nggak main-main, raja, ratu, betul? Dan harganya 2 triliun. Anak itu harganya berapa? Tak terhingga, priceless. Yang nitipin siapa? Ya, raja di raja. Oke? Pasti ya harusnya kita menjaganya memang lebih daripada yang tadi. Kalau tadi sepenuh hati, wah ini jangan ditanya lagi. Betul? Nah, makanya saran saya apalagi kalau anaknya masih kecil ya, memang baiknya ada ibunya. Menurut hukum negara, hukum agama, yang cari nafkah itu ayahnya. Ya, jadi memang sebisa-bisanya ayahnya saja. Ya. Nah, yang ininya ibunya yang menemani. Beda kalau anak sudah umurnya tertentu ya, itu memang ya ada pilihan, ada choice gitu. Nah, jadi tentu ini akan berbeda konteksnya kalau keadaan darurat. Contoh misalnya suami meninggal, suami sakit gitu ya, atau suami cuma mohon maaf buruh gitu ya. Nah, jadi memang ini kan kondisinya darurat. Kalaupun memang mau cari uang, baiknya memang yang berbasis rumah. Ya, jadi tetap di rumah. Banyak sekarang profesi, banyak sekarang bisnis yang bisa dilakukan dari rumah. Apalagi sekarang zamannya internet gitu ya. Itu semua bisa dilakukan, sangat-sangat mungkin. Karir boleh gagal, bisnis boleh gagal. Didik anak sekali harus berhasil. Ya. Bukan sesuatu yang mudah ya dan gampang ya, tapi memang harus dijalankan. Dan percaya aja akan prosesnya, nanti perlahan-lahan juga rezeki akan membaik dan kita akan selalu dicukupkan. Jadi gini, cara berpikirnya gini, misalnya gini ya teman-teman, misalnya saya sambung yang tadi ini penting banget. Ya. Kenapa misalnya kita akhirnya berhenti di tempat kerja kita atau meninggalkan kesibukan yang lain? Gini loh, Tuhan engkau yang nitipkan anak ini kepadaku. Oke? Jadi aku meninggalkan itu semua karena juga perintahmu. Ya. Jadi tidak mungkin juga Tuhan sia-siakan kita. Pasti ada jalannya, pasti ada caranya, tenang aja. Kenapa saya tidak berusaha aja untuk menambah pendapatan rumah tangga saya? Itu selalu tidak pernah didukung sama suami saya. Dia cuma bilang gini, udah berdoa aja, nanti juga turun dari langit.